Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah riwayat dari Imam Muslim melalui Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kalian tahu siapakah muflis di antara kalian? Siapa di antara kalian orang yang bangkrut?" Para sahabat menjawab, Muflis atau bangkrut di antara kami adalah orang-orang yang tidak lagi memiliki dirham dan tidak punya harta benda. Beliau bersabda, itu bukanlah muflis, itu bukanlah orang yang bangkrut. Sesungguhnya orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, dengan membawa pahala puasa, dengan membawa pahala zakat. Dia datang sedangkan dia telah mencaci ini. Sementara dulu dia telah mencaci si A, menuduh si B berzina, memakan hartanya si C, menumpahkan darah si D, memukul si E, maka ini diberi sebagian dari kebaikannya. Dan ini diberi sebagian dari kebaikannya. Jika kebaikannya telah habis, sebelum apa yang menjadi tanggungan itu selesai ditunaikan, maka kesalahan-kesalahan mereka diambil dan dilempar kepadanya. Lalu dia dilempar ke api neraka. Sahabat-sahabat semua, perkataan sahabat adalah pemberitahuan tentang hakikat makna muflis atau makna yang bangkrut itu sebenarnya. Maka kata muflis ini adalah majas atau kiasan. Beliau tidak bermaksud menafikan hakikat fakta kebangkrutan. Tetapi maksud nilai beliau bahwa muflis atau bangkrut di akhirat itu lebih hebat daripada bangkrut di dunia. Dibandingkan dengan bangkrut di dunia itu. Sebagaimana orang kaya. Maka yang disebut muflis dalam definisi para ahli fikih adalah orang-orang yang hutangnya lebih banyak dari hartanya. Dan pengeluarannya lebih banyak dari pemasukannya. Maka menamakannya dengan muflis meskipun dia memiliki uang. Karena uang wajib dikeluarkan untuk membayar hutangnya. Sehingga seolah uang tersebut tidak ada. Jadi jika seseorang harus membayar hutang-hutang yang lebih atau telah tiba temponya. Dan hartanya tidak cukup untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Lalu para pemberi hutang meminta hakim untuk menyita hartanya. Maka hakim harus memenuhi permintaan mereka. Dianjurkan agar menyita tersebut diumumkan. Agar orang-orang menghindar transaksi dengannya. Sahabat-sahabat semua. Bahwa Rasulullah SAW ini memberikan kabar. Bahwa yang disebut muflis di akhirat nanti. Orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa pahala puasa, pahala zakat, pahala haji. Tetapi di satu sisi, orang ini di dunianya selalu berbuat yang keonaran. Berbuat sesuatu yang mendolimi orang. Memfitnah orang. Memakan hartanya orang. Kemudian menuduh orang berzina. Dan lain sebagainya. Intinya di dunia hidupnya selalu membuat sengsara orang lain. Maka ketika di hari kiamat, ketika di hari pembalasan, maka pahala-pahala yang dimiliki akan dialihkan kepada orang-orang yang didolimi. Orang-orang yang difitnah, orang-orang yang hartanya dimakan dengan tidak halal. Semuanya itu bahkan ketika pahala-pahalanya sudah habis sementara masih ada orang yang menuntut dia karena kedolimannya dia, maka dia akan menanggung dosa-dosa yang telah didolimi tadi.
Dari hadis ini sahabat-sahabat bisa kita fahami bahwa apapun yang kita lakukan di dunia tentu tidak semudah apa yang kita bayangkan bahwa mudah diampuni Allah. Karena ini urusan manusia antar manusia. Maka urusan anak Adam itu harus diselesaikan secara adami, secara langsung antar manusia. Tidak cukup dengan istighfar, tidak cukup dengan mohon ampun kepada Allah. Tetapi harus minta keridhaan orang-orang, hartanya orang-orang. Ketika dia makan dengan tidak halal, minta keridhaan orang secara langsung. Begitu juga kepada orang-orang yang telah didolimi harus minta ampun, minta maaf secara langsung karena urusannya dengan antar manusia. Karena terkait dengan dosa anak Adam maka dia harus menanggung dosa itu sebelum orang-orang yang telah didolimi, orang-orang yang telah difitnah dan sebagainya itu memberi maaf kepada dia. Dari sini bisa kita fahami, maka kita hidup di dunia itu pasti akan Allah berikan balasan di akhirat nanti. Entah baik, entah buruk. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Barang siapa berbuat baik sebiji sawi, itu Allah akan melihatnya. Dan barang siapa berbuat buruk sebiji sawi, Allah juga akan melihatnya. Ini artinya bahwa hidup di dunia ini bukan kita yang menginginkan. Karena Allah yang menginginkan, maka kita itu hendaknya ikuti kemauan Allah, bukan ikuti kemauan kita. Sehingga jangan sampai kita itu termasuk orang-orang yang muflis yang dikatakan oleh Rasulullah. Jadi mukhlis di akhirat hakikatnya adalah orang-orang yang membawa pahala-pahala puasa, zakat, haji. Tetapi karena dia telah berbuat dolim kepada saudaranya, maka pahala-pahala dia akan dialihkan oleh Allah kepada saudara-saudaranya itu yang telah didolimi. Semoga kita termasuk menjadi orang-orang yang terhindar dari orang muflis, orang yang bangkrut di akhirat. Dan kita termasuk orang-orang yang selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan menjadi pelajaran bagi kita. Sehingga kita tidak mudah mendolimi orang, tidak mudah memakan harta orang secara tidak halal. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.